Semuanya. Ya, perkenalkan saya Lisa selaku perwakilan dari tim HR. Tapi di room ini juga sudah ada tim ya. Mbak Dewi, ada Ibu Desi selaku kepala HR kita dan juga Daninda selaku tim kita juga, dan dia intern dan dia itu adalah anak UNJ juga di di kampus gitu, mantan anak UNJ psikolog gitu. Selamat Ya. datang buat Ibu Dania dan Ibu Desi. Gimana nih Bu kabarnya? Apakah baik-baik aja Bu? Kita semua baik kok, alhamdulillah kita semua baik, sehat-sehat terus, kerja masih kerja terus gitu. Kegiatan sehari-harinya apa Bu? Apa sibuk kerja aja atau ada kegiatan lain kira-kira? Oke, kita tuh masih sibuk kerja, kita masih WFH gitu. Jadi kalau untuk ke kantor memang belum ada sih, apalagi kan sekarang lagi PPKM diperpanjang ya. Jadi memang kalau untuk ke kantor agak sulit sih. Gitu. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Lisa untuk menjelaskan sedikit mengenai PT Sun Arta Putra Mandiri. Kepada Ibu Lisa, saya persilahkan. Oke. Oke, sebentar ya, kita siapin dulu materinya ya. Oke. Bagaimana Bu? Materinya sudah siap? Mohon maaf Ibu, kayaknya lupa di-unmute Bu. Oke, ini mau saya share screen. Apakah sudah? Belum ya? Oke, apakah sudah? Sudah Bu, sudah. Oke, ya. Ini sebentar. Oke, selamat siang semuanya ya. Perkenalkan, saya Lisa, perwakilan dari PT Sanarta Putra Mandiri. Oke, jadi di sini memang kita akan memberikan beberapa penjelasan mengenai PT Sanarta Putra Mandiri itu sendiri apa, gitu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab berarti ya Mbak Dewi ya di akhir. Ini ada. Oke, siap. Oke, yang pertama kita summary of topic yaitu ada company profile, ada welcome to internship, meet our team, and contact us ya. Kontak us itu berarti kontak untuk apa namanya? Kalau misalkan ada yang mau bertanya di perusahaan kita, gitu. Oke. Ini kita singkat aja karena memang waktunya kurang lebih sampai jam 12 ya, Mbak Dewi ya. Iya, Jadi sampai jam 12. ya oke, biar kita bisa sambil sharing-sharing juga.
Oke, yang pertama ada company profile kita itu ada who we are and what we do gitu kan. Sanarta apa sih Sanarta gitu. Sanarta Sanarta itu adalah menyediakan solusi bisnis terintegrasi berbasis cloud ERP ya, ERP untuk berbagai perusahaan di berbagai industri di Indonesia. Nah, kita itu terbangun itu sejak 2010. Dia PT Sanarta berusaha memberikan solusi terintegratif dan aplikatif untuk klien kami dengan memberdayakan klien kami untuk meningkatkan perusahaan gitu. PT Sanarta juga bercita-cita menjadi solusi nomor 1 dalam fungsi keuangan, sistem informasi, dan manajemen untuk perusahaan. Jadi memang kita itu lebih kepada konsultan IT ya, yang dimana kita berbasis cloud ERP. Kita itu juga membantu perusahaan-perusahaan dengan kita memakai sistem dan kita memang memiliki beberapa produk yang kita jual seperti itu. Oke. Visi misi kita apa sih di sini gitu? Yang pertama, visi kita adalah menjadi penyedia solusi nomor 1 dalam sistem informasi manajemen, keuangan untuk perusahaan menengah di Indonesia gitu kan. Dan misinya itu ada beberapa poin. Yang pertama ada menjadi penyedia solusi nomor 1 dalam sistem informasi manajemen dan keuangan juga. Yang kedua untuk memberdayakan klien dan talenta kami. Dan ketiga untuk meningkatkan pertumbuhan klien kami secara keseluruhan. Oke, memang ini ada beberapa inti nilai Sanarta. Ada bronze reseller, terus ada industry specialism, terus ada service provide, terus ada implementation dan support gitu. Kurang lebih. Nah, ini kita pernah ada goals di kita di kurang lebih di bulan akhir Januari kalau nggak salah. Itu kita pernah mengadakan webinar di Zoom itu dengan judul Measure to Success in the Digital Era gitu. Nah, kita itu goals-nya kita mau coba dulu nih penontonnya bisa sampai audiensnya bisa sampai 100 atau tidak, dan ternyata memang kita bisa lebih dari 100 kurang lebih gitu. Nah, kita itu adalah partner dari Akumatika itu sendiri. Nah, kita sudah tersertifikasi dengan Gold gitu. Jadi memang kita sudah ada kita memang ada beberapa partner gitu. Nah, ini ada contoh produk atau key partners Sanarta itu sendiri gitu ya. Ada Akumatika, ada Tableau, ada Mandi.com, Smartsheet, dan Talenta gitu. Nah, yang tadi saya bilang di sini adalah Akumatika, ini yang kita pakai juga, dan kita itu adalah partnernya gitu ya. Jadi partnernya kita sudah gold gitu. Jadi memang benar-benar kita sudah resmi partneran dengan Akumatika dan beberapa produk di sini gitu. Nah, ini produk-produk yang kita jual ke klien gitu. Misalkan klien membutuhkan produk apa gitu, kita biasanya akan kasih solusi juga. Oh, Bapak dan Ibu kayaknya kalau untuk perusahaan ini bisa masuk ke sini deh, bisa masuk ke sini gitu. Jadi memang kita biasanya menjelaskan dulu kebutuhan klien itu apa, nanti baru kita meetingkan dan kita akan membicarakan bahwa oh iya sepertinya perusahaan Ibu atau Bapak cocoknya di sini gitu. Memang kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk Akumatika sendiri lebih jelasnya ini saya jelaskan sedikit ya. Akumatika itu adalah solusi cloud ERP lengkap untuk semua kebutuhan manajemen bisnis Anda di hari ini dan di masa depan gitu. Membantu Anda mempermudah memproses dan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang bisnis gitu, sehingga perusahaan Bapak ataupun Ibu dapat bertindak cepat dan membuat keputusan berdasarkan informasi waktu nyata untuk membantu Anda mendorong pertumbuhan yang menguntungkan gitu. Jadi memang kita ini menjual produk pun kita itu mempermudah semua perusahaan gitu dalam sistem manajemen kantornya, kayak misalkan mereka mau menggunakan sales order ataupun finance kayak mencetak invoice, faktur pajak seperti itu sangat mempermudah dan juga kita waktunya real time. Jadi memang itu sudah ter-tracking semua di produk-produk kita gitu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang kedua ada Tableau.
Tableau dapat membantu siapa saja melihat dan memahami data mereka gitu, menghubungkan ke hampir semua basis data dan lepas untuk membuat visualisasi dan bagikan dengan satu klik. Jadi memang Tableau ini kita sebenarnya bisa melihat apa namanya di luar dari perusahaan pun bisa melihat gitu. Cuma memang ada beberapa Tableau itu ada beberapa, ada kreator, ada apa namanya explorer, ada viewers dan lain-lain gitu. Nanti kalau untuk lebih jelasnya pas anak-anak dari intern ini bisa masuk itu akan nanti ditrainingkan, dijelaskan apa sih itu Tableau gitu, apa sih Akumatika gitu biar lebih jelasnya. Gitu karena memang di kita pun anak-anak intern yang tadi Bapak sebelumnya sudah menjelaskan bahwa kita itu perusahaan yang bukan apa namanya, bukan memberikan anak intern itu cuma fotokopi gitu atau print ini dong, print itu dong, enggak gitu. Kita malah langsung menerjunkan anak-anak intern itu sendiri ke pekerjaan mereka yang sudah kayak misalkan mereka misalkan kalau UNJ itu kemarin ada anak UNJ contohnya dia manajemen tapi dia konsennya di digital marketing. Nah, kita langsung terjunkan dia di digital marketing. Dia ngapain sih kerjaan di situ? Oh ya, dia langsung dengan tim digital marketingnya itu mengerjakan konten-konten, sosial media, pokoknya yang berbasis dengan digital gitu. Jadi memang tidak ada yang namanya cuma diam saja atau gabut lah gitu kan. Itu nggak ada sama sekali di PT Sanarta gitu. Benar-benar kita real dan pure terjunkan langsung gitu. Jadi kayak cemplungin aja udah nih anak gitu biar langsung bisa gitu kan. Karena siapa tahu juga kita ada beberapa yang anak intern yang sempat intern di kita apa namanya perusahaan kita dijadikan penelitian untuk apa untuk skripsinya gitu. Dan itu juga tidak sedikit ya. Kemarin juga kita ada meeting dengan anak intern seperti itu. Sebelumnya dia pernah intern di kita, terus ternyata perusahaan kita dijadikan penelitian. Gitu. Jadi memang um, apa keunggulan kita itu gitu. Kalau mungkin di perusahaan lain, saya nggak tahu ya kalau di perusahaan lain, tapi kalau di perusahaan Sanarta memang sistemnya seperti itu. Tidak ada yang namanya membeda-bedakan antara itu dia intern atau employee gitu, tidak gitu. Tetap kita kerja sama-sama kerja gitu dalam satu tim kita kerja gitu. Oke, untuk Smart sendiri ini ada memberi bisnis perangkat lunak dan solusi kolaborasi untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan skala tim. Itu sebuah platform untuk perusahaan. Jadi memang Smart Sheet itu kalau kalian tidak tahu, contohnya seperti Excel. Sebenarnya dia seperti Excel gitu. Kalau kalian sering memakai Excel, itu contohnya kalian apa namanya kalau Excel itu kan sebenarnya kalau mau share Excel itu harus yang file to file kan gitu. Nah kalau ini tidak gitu. Ini tinggal langsung link aja. Memang kita juga harus ada yang namanya dia bisa nggak masuk ke apa namanya ke dokumen ini ke dokumen ini. Tapi kalau misalkan kita masukkan semua itu tinggal share link aja itu sudah langsung masuk. Jadi memang kita itu apa namanya mempunyai produk yang benar-benar efisiensi banget untuk perusahaan gitu. Jadi memang biar terkoordinasi semuanya seperti itu. Oke. Dan untuk Monday.com itu menghubungkan tim jarak jauh untuk menjalankan proses perfect dan pekerjaan sehari-hari dengan percaya diri. Ini sebenarnya memang Monday.com sama Smartsheet itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Kayak ya semacam Excel juga, dia bisa sharing link juga gitu, apa namanya bisa di-approve attachment juga dokumen, misalkan kita mau update apa gitu, terus ada yang harus kita update dengan dokumen gitu, atau link, atau kayak misalnya contohnya kalau di sales gitu, di sales itu ada kayak ya ini apa namanya perusahaan yang lagi kita approach yang atau lagi pending atau lagi apa itu bisa di situ kita bisa lihat semua. Jadi kita bisa men-tracking langsung real time gitu. Jadi tidak ada yang nanya ini data ini udah sampai mana ya, data ini udah sampai mana ya gitu. Karena tinggal kita kasih link saja, kita lihat di situ ya udah berarti ini sudah terstruktur semuanya seperti itu. Nah, kalau untuk talenta sendiri sebenarnya kita itu memakai talenta untuk operasional HR. Jadi memang absen di mana namanya di kita itu memakai talenta gitu. Tapi talenta itu sendiri yang make sebenarnya untuk employee. Tapi kalau untuk intern ada di Akumatika gitu.
gitu. Nah, ya, apa namanya di Akumatika pun juga bisa untuk absen intern. Nah, nanti di saat internship itu pun masuk, pasti akan mendapatkan yang namanya credential account gitu. Apa aja yang kita dapatkan, kayak contohnya semacam yang smart sheet tadi gitu. Dia biasanya di situ nanti anak intern dia report kerjaan dia hari ini gitu. Apa saja yang diberikan kerjaannya itu di report di situ. Nah, nanti untuk leadernya masing-masing bisa langsung melihat gitu, apa namanya, tracking, oh dia ternyata hari ini mengerjakan ini, karena tidak mungkin seorang leader itu nanya terus, kamu hari ini ngapain, enggak gitu. Jadi dari apa namanya, dari anak internnya sendiri sudah tahu gitu waktunya, bahwa oh kalau misalkan udah after office berarti dia harus report semuanya ke dalam apa namanya, link yang sudah kita berikan gitu untuk report gitu. Nah, biasanya untuk report itu kita memakai di Smart Sheet gitu. Nah, nanti ada juga dapat email kantor gitu. Nanti dapat Teams itu. Jadi biasanya kita kalau untuk meeting semuanya kita pakai Microsoft Teams gitu ya. Lalu dapat apa namanya, ada portal Akumatika juga di situ, nanti dia bisa absen gitu. Tapi kalau untuk talenta memang kita lebih kepada yang memakai itu adalah employee gitu. Welcome to internship. Oke, ini ada beberapa ideal dari contoh ideal dari kalau untuk employee di San Arta gitu. Oke, sebentar ini ke. Nah, untuk ideal kita sendiri tuh apa sih gitu kan? Contohnya kita itu ada apa namanya, etika dalam bekerja gitu. Jadi dapat bekerja sama atau sendiri juga bisa gitu. Karena kita memang tidak menutup kemungkinan bahwa intern itu bisa membuka apa namanya, memberikan ide gitu. Kalau misalkan oh ada ide nih saya Bu Pak gitu untuk dalam kerjaan ini, kita itu sangat senang gitu kalau memang dia bisa bekerja sendiri dan dia bisa apa namanya, menuangkan ide-ide yang dia pikirkan gitu kan. Dan pastinya semua bekerja itu ada tekanannya masing-masing ya gitu. Jadi memang internship ataupun employee itu pasti ada under pressure-nya masing-masing gitu. Yang pasti juga dapat menerima kritik dan saran gitu. Kalau misalkan memang dari apa namanya, dari leader mengkritik kamu, itu kalian tuh jangan dibawa ke hati kayak gitu, karena memang kalau kritik itu biasanya untuk membangun. Oh berarti kita kemarin salah di sini, berarti kita besoknya harus nggak boleh seperti ini gitu. Jadi introspeksi diri kan kalau untuk kritik itu. Jadi sebisa mungkin setiap apa pekerja itu tidak dibawa ke hati, justru memberikan semangat buat kita bisa jadi lebih baik lagi gitu kan. Dan pastinya kita juga seorang leader di kantor pun juga kita selalu memberi saran yang terbaik gitu untuk anak internnya. Nggak mungkin kita memberikan saran yang kayaknya tidak bagus deh gini-gini, itu enggak gitu, karena kita juga tahu dia bekerjanya seperti apa, sarannya oh harusnya seperti ini gitu. Ini bagus kok ini. Pokoknya setiap leader itu pasti caranya berbeda-beda, tapi memang etika dalam bekerja itu semua, mau itu internship, mau semua itu apa namanya, mau semua itu employee yang sudah bekerja, itu etika dalam bekerja itu harus ada gitu. Karena itu pun dinilai etikanya, oh kayaknya dia kurang nih, etikanya nggak baik nih. Itu pasti ada gitu. Apalagi di tim HR itu menilai bahwa oh dia ternyata agak kurang nih ke tim HR, misalnya dia izin kemana tapi nggak ngomong sama tim HR, itu ada penilaiannya juga seperti itu. Oke. Nah untuk personality-nya sendiri itu yang tadi saya sudah sampaikan gitu. Kita itu mau itu internship, mau itu employee, kita tidak membedakan sama sekali. Kalau memang dia memberikan ide atau pemecahan masalah dalam pekerjaan, itu kita sangat senang gitu. Kita sangat welcome dengan itu semua, kayak kita akan appreciate itu semua gitu, kayak oh ide kamu bagus nih, dan itu adalah jadi satu penilaian juga, mau itu internship mau itu employee, itu jadi satu penilaian yang baik gitu untuk kedepannya gitu kan. Nah terus personality-nya juga jadi dia anak intern atau employee jadi bisa menggali kemampuan mereka gitu. Misalkan awalnya mereka masuk mereka belum kelihatan nih, tapi lama-lama setelah mereka memberikan ide atau pemecahan masalah mereka, atau mereka jadi berpikir mau mengerjakan ini, mengerjakan itu. Jadi
kemampuan mereka tuh jadi tergali, oh ternyata saya di sini ya. Jadi pas di dalam internship itu kita bisa tahu nih kita itu sukanya di mana, ternyata kita kerjaannya yang kita apa namanya, yang kita oh kita banget itu apa gitu. Itu biasanya karena internship itu kan memang kuliah praktek ya, jadi langsung terjun ke dalam perkantorannya gitu. Dan memang internship yang maksudnya gini, kuliah itu kan hanya teori gitu. Sedangkan kerja itu langsung praktek, jadi itu pasti berbeda, suasananya berbeda, diberikan kerjaannya pun berbeda dari apa yang diberikan dalam kuliah gitu. Cuma memang teori-teorinya sama gitu, step-stepnya sama, cuma memang pas terjun di situ pasti ada aja yang berbeda gitu. Apakah itu nanti, oh ternyata pas di kuliah nggak diajarin yang ini nih gitu, tapi pas di kerjaan ternyata dapat dan diajarkan gitu pastinya. Gitu ya. Nah, sama growth gitu kan, pertumbuhan ilmu. Jadi memang intern itu pasti ada yang namanya lama-lama bertumbuhlah ilmu itu masing-masing gitu kan. Dalam apa namanya, dia juga luas akhirnya kemampuan dia dan untuk masa depan, terutama untuk perusahaan. Jadi kita memang Sanarta ini ayolah sama-sama bergabung untuk memajukan perusahaan ke masa depan gitu. Jadi nggak yang kan mungkin ada juga yang anak internship ya udah dibiarkan aja begitu aja kan gitu. Kalau kita enggak, kita ayo bareng-bareng gitu, kita sama-sama kerja, kita sama-sama menyelesaikan problem solving ini gitu, misalkan seperti itu. Oke, lanjut. Yang apa selanjutnya itu step to join Sanarta. Ini ada apa aja sih step-stepnya gitu di saat kita sudah apa namanya apply menjadi internship di Sanarta. Apa saja sih stepnya gitu, ada application gitu, berarti mereka mengapply, lalu pasti akan ada interview itu biasanya sebelumnya kita itu mengirimkan psikotes dulu, psikotes setiap apa namanya setiap mahasiswa sesuai dengan applyan dia gitu, misalkan digital marketing ataupun dia konsentrasinya di keuangan atau apa gitu. Nah itu kita akan kasih technical skill namanya gitu. Nah nanti setelah itu dikirimkan lagi pasti ke kita, nanti kita review, kita lihat, baru nanti langsung kita interview gitu. Karena memang di Sanarta prosesnya itu sangat cepat dan nggak rumit sih sebenarnya. Jadi sudah di apply, apa namanya, mengerjakan psikotes yang kita kirimkan. Setelah itu interview, nah kalau sudah memang langsung kita onboarding untuk dia langsung bekerja di hari pertama gitu kan. Memang ada perusahaan yang oh hari pertama ya udah kamu gini dulu aja ya gitu. Kalau kita enggak gitu. Kita onboarding, kita langsung kasih kamu coba langsung ke leader kamu kerjain ini gitu. Jadi benar-benar kita langsung cemplungin gitu. Biar anaknya juga nggak yang jadi menye-menye kemarin gue nggak ngapa-ngapain nih gitu di internship itu gitu misalnya. Jadi benar-benar langsung wah gue stres banget nih kerja gitu, kayak benar-benar berasa kerja banget gitu. Makanya kita langsung kasih kayak gitu ya, zaman sekarang kena mental health ya jatuhnya gitu. Cuma itu adalah membangun apa namanya, membangun mental anak internship yang belum pernah bekerja langsung bekerja gitu. Jadi pas dia dapat misalkan dia masuk di perusahaan lain under pressure-nya lebih parah, dia udah biasa karena di apa namanya, di perusahaan yang dia tempat magang itu, oh ini udah pernah kok, gue udah pernah ngerasain under pressure seperti ini gitu. Jadi udah terbiasa lah gitu kena tekanan batin gitu. Alisa, Ya. Alisa, boleh dipercepat aja ya, soalnya mengingat waktu kita yang tinggal 20 menit. Oke, siap. Oke, kita itu ada rekrutmen apa aja sih sebenarnya ya kan? Kita itu rekrutmennya ada accounting gitu, finance and accounting, terus kita juga ada administration, marketing gitu pastinya. Itu ini ada beberapa, nanti kalian bisa lihat aja di sini atau mungkin kalian bisa foto gitu ya. Ini kalau misalnya ini sebenarnya kita nggak kalau untuk internship kan ini pengalaman terkait 1 tahun, cuma kalau untuk internship kan memang itu berbeda ya gitu. Gitu sih apa namanya, kita juga melihat konsen dari dianya gitu sesuai, jadi dia apply ya memang sesuai concern yang dia butuhkan gitu, kurangnya seperti itu. Oke. Yang tadi aku bilang ini ada first day, ada
interaction Sanarta itu yang tadi aku bilang gitu. Kita dapat credential account, nanti kita juga onboarding mengenai kultur Sanarta seperti apa. Oke. Dan tim meeting ini maksudnya adalah jadi gini, kita sistem kerjanya, sistem operasional kantor itu Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai 17.30. Nah, jam 8.30 itu kita biasanya ada yang namanya morning briefing gitu, karena kan kita WFH semua, jadi memang kita harus morning briefing dan itu daily gitu. Jadi kita menyiapkan apa yang to do list apa yang akan kita kerjakan hari ini atau kemarin kita mengerjakan apa gitu. Dan biasanya kita selalu pagi-pagi akan adanya morning briefing di Microsoft Teams gitu. Nah, nanti yang itu tadi yang saya kasih tahu bahwa kalian dapat akun-akunnya tuh apa aja gitu. Oke. Ini orientasi kinerja, ada kepuasan, ada efisiensi dan laporan kinerja gitu. Itu yang tadi aku jelaskan, kita kerja itu harus ada kepuasannya juga, penilaiannya ada kepuasan, oh perusahaan ini puas nggak dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Efisiensi waktunya juga mereka tepat waktu nggak ya, kalau dikasih deadline seperti gini-gini mereka kerjakan nggak ya gitu. Dan laporan kinerja itu yang tadi saya bilang bahwa setiap kerja harus ada laporannya gitu, harus ada report lah kira-kira ya. Oke, nah ini yang paling serunya, meet our team. Jadi siapa aja sih leader-leader kalian gitu. Nanti di saat kalian masuk itu kalian langsung kenal sama siapa aja leadernya gitu. Oke, yang pertama di sini ada Bapak Purwandaru. Itu Purwandaru Widyastono selaku Director Sanarta sendiri gitu. Director Manajemen Sanarta sendiri. Nanti itu biasanya langsung ke Pak Daru juga gitu, memperkenalkan bahwa oh ya ini anak intern gitu seperti itu. Nah ini ada Mas Aryo. Mas Aryo ini Senior Functional Consultant Project gitu. Jadi memang setiap ada project apapun biasanya nanti konsultasikan juga ke Mas Aryo gitu. Nah ada Mas Wahyu. Mas Wahyu ini adalah senior developer. Jadi memang kan kita kan perusahaan yang lebih ke IT sebenarnya. Tapi di dalam IT itu kan backgroundnya juga ada yang back office-nya, ada sales-nya, ada marketing-nya, ada finance-nya gitu. Tidak mungkin di kantor itu tidak ada back office-nya yang ngurusin dokumen-dokumen seperti itu. Tapi kan ini lebih ke yang bagian IT-nya gitu. Nah, ini yang bagian IT-nya ada Mas Wahyu selaku senior developer gitu. Nah, ini ada Mbak Is, namanya Mbak Is Odijah gitu, Enterprise Business Partnership. Jadi biasanya bagian sales and marketing itu langsung di bawah naungannya Mbak Is gitu, sama Pak Dari juga biasanya. Nah, terus ada Mbak Yunita Setiawan. Ini adalah senior fungsional gitu. Dia yang lebih kepada mendata kalau ada project-project gitu. Nah, kalau yang Mas Aryo ini kan yang biasa langsung terjun gitu. Kalau yang Mbak Yunita ini dia pendataan untuk untuk project seperti itu. Nah, ini untuk kontak HR-nya ya. Kita itu kantor ada di daerah Saharjo, nomor 44 Setiabudi, Jakarta Selatan. Ini ada nomor teleponnya. Dan ini ada email HRD juga, plus ada email dari saya. Seperti itu. Oke, thank you. Ada yang mau bertanya, silakan. Atau aku bisa langsung kasih kembali ke Mbak Dewi. Silakan, Mbak. Oke, baik. Karena kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Bu Lisa mengenai PT Sunarta Putra Mandiri, mungkin banyak banget nih teman-teman di sini yang tertarik buat magang di PT Sunarta Putra Mandiri ini. Dan mungkin banyak juga nih teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya langsung terkait penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Lisa. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau memberikan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ada yang mau bertanya. Ini tadi aku lihat ada Gloria ya. Apa? Iya, betul, Mbak Lisa. Oke. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Lisa dan tim HR PT Sanarta. Perkenalkan, nama saya Gloria Fortuna Julia. Saya ingin bertanya, untuk program internship ini kan 6 bulan ya? Kira-kira kira-kira untuk konversi SKS di kampus seperti apa ya Mbak?
Terima kasih. Oke, kita itu ini ralat ya. Kita itu kalau untuk internship kita waktunya 3 bulan, kurang lebih 2-3 bulan gitu. Tergantung juga dari apa namanya kampusnya gitu, memberikan waktu berapa lama dalam internship. Gitu. Ada lagi, Gloria? Baik, Mbak. Terima kasih. Okay. Terus untuk keterlibatan mentor terhadap kinerja para internship itu seperti apa? Ataukah beliau cuma untuk mengawasi kita, tapi apakah mereka juga akan mengajari kita gitu, Kak? Oh, oke. Pertanyaannya menarik ya. Kalau untuk pastinya leader itu setiap leader itu pasti memberikan arahan dulu gitu. Tidak mungkin anak internship langsung bekerja gitu aja gitu kan dia nggak tahu gitu flow-nya kayak gimana, pekerjaannya apa saja gitu. Itu pasti ada gitu. Pasti ada dijelaskan terlebih dahulu. Lalu biasanya itu akan ada discuss gitu antara leader dan juga tim. Jadi misalkan tim itu dan juga leadernya dan internship itu pasti akan diadakan discuss gitu untuk mengerjakan pekerjaan ini. Jadi memang pastinya diterjunkan semuanya gitu. Jadi leader bekerja, internship juga bekerja gitu. Jadi tidak ada dibeda-bedakan. Gitu Gloria. Terima kasih Mbak. Cukup dari saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Gloria atas pertanyaannya. Kayaknya ada yang nanya lagi nih Kak di kolom chat dari Taskia Haura. Selamat siang Mbak Lisa, saya ingin bertanya ketika kita sudah selesai magang, apakah kita punya peluang untuk bisa menjadi karyawan tetap? Oke, ini ya, apa namanya, kelebihan dari Sanarta juga. Jadi memang kalau misalkan, jadi gini, di internship itu pasti kita nilai juga. Setiap perusahaan pasti menilai internship itu baik atau seperti apa gitu kan. Dan leadernya juga pasti memberikan penilaian gitu. Nah, kita itu tidak menutup kemungkinan bahwa dari yang internship itu bisa kita tarik menjadi karyawan gitu. Tapi balik lagi di penilaian. Kalau memang dia penilaian baik, pokoknya tidak ada masalah di dalam pekerjaannya, di dalam internshipnya, itu bisa kayak, oh kayaknya kita bisa nih tarik dia gitu untuk kebutuhan di kantor gitu sesuai dengan posisinya. Jadi memang kita di Sanarta tidak menutup kemungkinan bahwa bisa menjadi karyawan karena memang ada beberapa contoh di perusahaan kita yang dari internship itu kita tarik jadi employee gitu. Itu siapa yang nanya tadi? Taskia, Bu. Oke, ya. Gimana, sudah terjawab ya? Semoga terjawab ya, gitu. Ada lagi kah? Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ini ada Pak Daru selaku Director Manajemen Sanarta. Selamat siang, Pak. Siang. Wah, saya paling muda di sini kayaknya ya. Bapak bisa menyampaikan apa? Sorry, maaf kepencet. Iya, mungkin tambahan dikit aja buat teman-teman intern. Saya cari ininya dulu ya. Saya cari resennya supaya ditutup dulu. Oke. Ya, terima kasih nih waktunya dari teman-teman UNJ. Saya singkat aja. Yang menarik di intern di Sanarta adalah karena kita punya partnership dengan beberapa prinsipal kami yang di luar, gitu ya. Teman-teman, saya cerita aja ya. Kita ada internship dengan UNJ, ada beberapa teman-teman yang udah joining juga. Saya rasa 2 orang ya, Lisa. Tapi kita ada beberapa dengan teman-teman yang kampus di daerah di Jawa Timur ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Karena banyakkan teman-teman teknikal kita dari sana. Kalau di sini kan Fakultas Ekonomi ya, kalau nggak salah ya. Yang ini oke. Nah, menariknya kalau kalian join dengan kita, kalian akan mendapatkan satu sertifikasi yang tidak ada di luar sana. Beberapa produk kami itu kalian bisa bergabung dengan Sanarta dan Sanarta akan memberikan akses itu untuk semacam online learning. Lagi kekinian kan sekarang ya di dunia kerja, sertifikat itu tidak Sanarta yang ngeluarin, tapi prinsipal kami mengeluarkan. Let's say kalau Fakultas Ekonomi itu apa ya? Sertifikasi untuk software A gitu ya, atau sertifikasi untuk
software B. Nah, itu yang mungkin bisa jadi added value kalian di dunia kerja nanti gitu ya. Selain mungkin experience untuk belajar bareng dengan teman-teman di Sanarta. Nah, karena saya pernah ngobrol sama beberapa dosen juga di UNJ dan itu menurut saya cukup menarik gitu untuk salah satu penambah nilai selain experience di tempat kerja atau tempat magang. Mungkin itu ya Lisa tambahannya ya. Itu aja sih. Oh, saya mungkin nanti tanya aja terkait yang tadi ada yang Gloria tanyakan ya. Emang UNJ itu ada kerjasama Universitas Mandiri ya? Apa yang kampus Merdeka itu ya untuk konversi SKS 6 bulan? Iya betul Pak, ada Pak. Oke. Ya, soalnya saya pernah diminta juga untuk salah satu kampus juga. Saya rasa itu ada PKS yang tersendiri. Pertanyaan Gloria akan saya tanyakan ke UNJ kali ya. Karena itu kami nggak bisa convert kalau tidak ada, saya rasa apa ya waktu itu Lisa, mata kuliah yang harus dimatchingkan dengan mata kuliahnya teman-teman ya kalau nggak salah. Yeah. Kalau nggak kan jadi mubazir ya. Misalnya kalian belajar let's say marketing tapi di tempat intern kalian tidak ada topik mengenai itu jadi nggak bisa dikonversi. Jadi saya perlu ngobrol sama teman-teman dari UNJ ya terkait career centernya seperti itu. Ingetin ya Lisa ya untuk kedepannya seperti itu ya. Thank you tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Daru atas penjelasannya. Mungkin ada satu pertanyaan kali ya Kak dari saya, boleh kan ya Kak? Oh ya, boleh silakan Mbak Dewi. Mau nanya kira-kira skill apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita ingin magang di perusahaan PT Sunarta ini? Ada kriteria khusus nggak? Kira-kira. Oke, sebenarnya kalau kriteria khususnya itu memang kita pasti melihat dia itu sesuai sama yang di-apply gitu, passion-nya dia gitu. Kita juga kayak, masa misalnya dia digital marketing tapi dia keuangan gitu kan, itu berarti kayak, oh dia nggak tahu skill dia apa gitu kan. Jadi kalau untuk itu pastinya kita lihatnya dari dia pasti mau belajar. Mau belajar, mau mendapatkan ilmu baru gitu, mau langsung misalkan kena under pressure tapi yang bukan yang sampai kayak wah dia bisa stres nih gitu, enggak sih. Cuma kita bisa lihat aja dia mau belajar dalam perusahaan. Oke, baik, terima kasih Kak Lisa. Tambahin aja sedikit ya, Pak Daru. Dewi. Jadi kalau di intern itu waktu saya intern dulu, jadi waktu cerita dulu ya, saya Pak, juga ya dulu banget lah ya. Yang pertama serap sebanyak-banyaknya apa yang kalian bisa ya, karena sekarang tuh enak. Dulu intern tuh cuma 2 bulan ya, jadi kayaknya baru masuk terus udah babai gitu bentar ya, jadi nggak ngerti esensinya. Tapi kalau yang teman-teman yang sudah pernah yang 6 bulan, saya rasa tuh bekal banget gitu karena kalau di Sanarta itu benar-benar kalian akan hands on. Jadi kalau ditanya kualifikasinya apa ya Pak? Benar, tadi nomor 1 Lisa belajar aja gitu. Kalau kalian kan di kuliahan dosennya ngajarin ya, kalian yang nanya. Kalau yang dibalik, kalian belajar, kita yang nanya. Kenapa? Dengan begitu kalian akan tahu lebih banyak daripada yang penerapan waktu kuliah ya. Makanya namanya juga intern kan gitu. Nomor 2, kalau menurut saya selain belajar skills untuk teamwork ya, kalian akan diasah di situ. Karena di Sanarta semuanya rely on teamwork dan bukan single fighter ya sendiri-sendiri. Jadi di situ kalian akan diuji bagaimana kita nggak sampai se-Korea banget gitu ya dramanya kayak kegemarannya Lisa gitu ya, nggak lebay lah ya. Yang penting kita ya, tapi namanya juga organisasi, kita harus tahu bagaimana kita berkomunikasi dan lain-lain. Mungkin itu aja kali. Nggak banyak-banyak, tapi kalau kalian bisa tonjolin itu udah cukup sih buat Sanarta, buat kita hiring sih. Seperti itu Dewi, tambahan saya. Thank you. Terima kasih Pak Daru. Mungkin karena waktunya sudah tinggal dikit lagi, boleh kali ya Kak closing statement dari Kak Lisa? Bisa langsung dari Pak Daru aja kali ya, statementnya gimana? Wah, ini biar makan lebih gaji jelas buta ya. kayaknya nih Lisa nih. Enggak, Pak, saya tadi udah jelasin dari awal. Oke, menurut saya ya. Thank you ya teman-teman. Dan apa namanya, kalau closing statement dari saya, terima kasih Sanarta udah diundang kembali gitu, karena untuk sesi seperti ini saya rasa
mudah-mudahan ada teman-teman yang tertarik untuk joining di Sanarta. Kita belajar bareng, kita bertumbuh bareng ya istilahnya Lisa tadi, dan ya mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kerjasamanya ke depan dengan UNJ dan teman-teman mahasiswi. Kayaknya sini banyak kan mahasiswi semua ya. Mahasiswi ya, Pak. Kayak gitu ya. Mahasiswi. Jadi ya udah, mungkin itu aja kali closing statement-nya, Dewi. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Daru atas closing statement-nya. Wah, keren banget ya pembicara kita pada siang hari ini. Terima kasih buat Kak Alisa, Elizabeth Monalisa, selaku pembicara dari PT Silarta Putra Mandiri, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir siang hari ini. Semoga teman-teman mahasiswa di sini mendapatkan arahan dan juga tempat magang yang sesuai dengan keinginannya ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Alisa dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sebelum menutup acara pada hari ini, mungkin kita bisa ada sesi foto bersama dulu kali ya. Oke, siap. Teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam, boleh nih on cam. Oke, untuk Alisa boleh Kak dimatiin share screen-nya. Sudah boleh. Oke, sip. Oke. Yuk teman-teman semua yang belum on cam, boleh nih on cam. Ya, langsung bergaya aja ya. Kayaknya udah semua ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sarangnya. Thank you. Terima kasih semuanya. Wah, nggak kerasa banget nih teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, maka langsung aja saya tutup acara ini. Saya Dewi, selaku moderator, memohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perwakilan dari PT Silarta Putra Mandiri. Ya, terima kasih Thank semuanya. you. Sampai bertemu Selamat siang. Terima kasih, Mbak. Iya.